Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Fransiskus Dwi Koco Sri Sumantio, Sarjana Teknik, Magister Manajemen, dosen program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester atau RPS, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen sebagai bagian dari pelaksanaan pembelajaran berbasis OB, Outcome Based Education. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini memiliki bobot 3 SKS dan diberikan pada semester 4. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami konsep Sistem Informasi Manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan organisasi, memahami perkembangan teknologi informasi, artificial intelligence, keamanan informasi, hingga pembangunan sistem informasi untuk mendukung daya saing organisasi. Pada mata kuliah ini terdapat 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu memahami konsep sistem informasi manajemen, memahami penerapan teknologi informasi, mampu mengelola sistem informasi manajemen, dan yang terakhir, memahami peran teknologi informasi dalam meningkatkan daya saing organisasi. Setiap CPMK di atas kemudian diturunkan menjadi sub CPMK yang dicapai secara bertahap selama 1 semester. Pembelajaran ini menggunakan pendekatan Student Center Learning dengan metode 1. Ceramah interaktif, 2. Dengan diskusi, ketiga dengan studi kasus, keempat team based project atau TBP, kelima dengan presentasi, dan yang terakhir adalah dengan penugasan paper. Mahasiswa tidak hanya memahami teori saja, tetapi juga diharapkan mampu menganalisis kasus nyata yang terjadi pada perusahaan atau organisasi. Pada mata kuliah ini, penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui 1. Aktivitas partisipatif, itu 10%, kemudian kedua, tugas individu dan kelompok, ini 40%, kemudian UTS atau ETS, evaluasi tengah semester, itu 20%, dan terakhir, keempat adalah UAS atau evaluasi akhir semester, itu adalah 30%. Dengan demikian, proses penilaian tidak hanya mengukur hasil belajar, tetapi juga proses pembelajaran mahasiswa. Ya, sehingga di sini 40% tugas-tugas yang kita terapkan kepada mahasiswa. Melalui mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep Sistem Informasi Manajemen untuk menyelesaikan berbagai persoalan bisnis di era digital ini. Selanjutnya, mari saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran di kelas. Selamat pagi teman-teman semua. Sehat semua? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Aman ya? Ya, semoga hari ini sehat semua ya. Amin. Hari ini juga lancar semua ya. Amin. Oke, terima kasih sudah hadir ya pada kuliah pagi ini ya.
kuliah hari ini pertemuan keberapa? Pertemuan kedua ya, mau lupa ya, gitu ya. Baik, supaya kita kuliah kita ini lancar, gitu ya, dan kita juga kuliahnya lancar, kemudian juga teman-teman juga bisa mengikuti dengan baik, maka mari kita doa dulu ya. Kami mohon ketua kelas, ada Mas Galih. Iya. Monggo silahkan dipimpin ya. Iya. Mari silahkan Mas Galih. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sebagai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya, terima kasih. Baik, teman-teman semua, hari ini pertemuan keberapa? Kedua. Berarti mengikuti ya. Kita hari ini adalah pertemuan kedua ya, dengan judulnya adalah Sistem Informasi dalam Kegiatan Bisnis Saat Ini ya, sesuai yang ada di slide. Tapi sebelum kita mulai ya, kita absen dulu ya. Ya, kita akan coba absen dengan siang. Hari ini hadir semua atau ada yang tidak masuk? Hadir ya, kita coba ya. Adam Saputra. Hadir Pak. Ya. Aditya. Hadir Pak. Afgar. Hadir Pak. Ajistio. Hadir Pak. Alvin. Ya, ini tadi Alvin nggak masuk ya. Tadi sudah menyampaikan izin. Alia. Hadir Pak. Ananda. Hadir Pak. Andrian. Hadir Pak. Ardi. Ardi nggak ada ya, nggak ada kabar ya. Apa? Boy Reno. Boy Reno. Hadir Pak. Hadir. Cantika. Hadir Pak. Hadir, ya. Baik, hadir semua ya. Ada yang tidak masuk, baik. Oke. Ya, terima kasih ya sudah kita absen. Tolong kalau pelajaran kalau yang tidak hadir mohon untuk memberi kabar ya, yang alfa itu ya, kalau misalnya sakit atau apa ya, karena ini langsung absennya adalah langsung di saat kuliah gitu ya. Baik, sebelum kita memasuki materi yang kedua, ada yang masih mengganjal di pertemuan pertama, ada yang mau ditanyakan? Belum ada Pak. Yakin? Yakin. Nah, pertama itu apa kemarin? Anunya apa? Tentang overview tentang sistem informasi ya. Nah, ada yang mau menceritakan. Penting nggak sih sistem informasi itu? Penting. Yang ulasan yang sebelumnya itu kemarin ya. Karena ada perlunya sistem informasi di pengenalan itu ada hardware, software dan brainware, begitu ya. Nah itu. Ada yang sedikit mengulas, mau mengulas sedikit, silahkan. Nggak ada pertanyaan kan, berarti kan sudah paham semua ya? Sudah paham semua ya? Apa? Bisa dijelaskan, coba singkat ya. Ada hardware, software, dan brainware. Maksudnya apa itu? Ada yang bisa? Siapa? Angkat tangan, namanya siapa? Saya catat. Tambah nilai, silahkan. Ayo, jangan malu-malu. Hardware itu apa? Hardware itu apa, teman-teman? Nah, perangkat keras itu apa? Isinya apa? Contohnya apa? Perangkat keras itu ya komputer, gitu ya, laptop, gitu ya, perangkat-perangkat pendukungnya. Kemudian kalau perangkat lunak, software-nya, gitu ya. Software ada software apa? Ada software Windows, ada software aplikasi-aplikasi. Kemudian yang ketiga apa tadi? Brainware. Brainware apa?
operator yang mengoperasikan, gitu ya. Oke. Baik. Sebelum memasuki materi yang kedua, ini sedikit ya kita coba jelaskan dulu materi hari ini itu apa sih, gitu ya. Ini ya masuk dalam CPMK 1 ya. Di CPMK 1 itu mampu menjelaskan pengertian konsep, strategi dan keunggulan sistem informasi. Nah, itu ada 2 pertemuan ya. Yang awal kemarin sudah kita jelaskan kan? Itu sampai berapa pertemuan kemarin? 16 pertemuan gitu ya. Ya, 16 pertemuan. Kemudian hari ini adalah pertemuan yang kedua, ada di sub CPMK-nya ada 2, yaitu menjelaskan overview yang minggu lalu dan sistem informasi dalam kegiatan bisnis saat ini. Ini yang kedua ya. Kemudian buku utamanya ini tetap ya kita pakai literatur utama kita ya. Dari siapa? Ini ya, Kenneth dan Jane Loudon. Nah, kemudian juga sudah disampaikan juga buku-buku pendukung dan juga buku-buku SIM saya. Sudah dapat ya? Ya, sudah dapat ya. Nanti silahkan dibaca ya. Juga mendukung. Ada beberapa tulisan juga. Kemudian didukung juga dari jurnal-jurnal, baik dari jurnal dosen-dosen di Bayangkara dan ada beberapa jurnal dari saya sebagai pengampu ini. Gitu ya. Sudah punya belum? Sudah ya, nanti tinggal di bab apa, tinggal nanti bisa juga untuk didalami lagi, begitu ya. Dan ini juga paper-paper ya, kemudian juga ada dosen. Nah, ini teman-teman indikator ya hari ini, pengajaran kita hari ini silahkan nanti ya, menjelaskan sistem informasi menjadi sangat penting saat ini. Kemudian ini ketepatan menjelaskan sistem informasi dari sisi teknis dan bisnis. Gitu ya, pastikan dari sistem informasi itu ada dari sisi teknis. Di sisi teknisnya itu apa? Ya tadi itu ya, untuk perangkat-perangkatnya apa yang digunakan, bagaimana cara mengoperasikan. Nah, itu. Kemudian dari sisi bisnis apa? Dari ini sebagai rangkuman tujuan kita ya, indikatornya. Dari sisi bisnis apa? Berarti apa? Aplikasi itu digunakan, difungsikan untuk mendukung bisnis dan pengembangannya, dan sebenarnya operasional bisnis dan pengembangannya, kan begitu dengan Mbak siapa? Iya. Mbak Via. Nah, ayo silakan dijawab biar ini interaktif ya. Nanti saya ada keaktifan ya, ada nilai keaktifan termasuk di kelas ini ya. Begitu ya teman-teman semua. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ketepatan menjelaskan aset-aset komplementer yang dibutuhkan teknologi dalam informasi dan memberikan nilai bagi bisnis. Nah, ini juga kira-kira dukungan apa ya dalam sistem itu yang diperlukan. Nah, kemudian juga ini ketepatan menguraikan tiga dimensi sistem informasi. Nah, itu apa? Nanti ada di materi ini. Begitu ya. Kemudian juga ketepatan menjelaskan pendekatan kontemporer sistem informasi dan membedakan antara keahlian dalam bidang komputer dan sistem informasi. Nah, ini untuk mendalami hari ini sesuai dengan juga temanya sistem informasi dalam kegiatan bisnis saat ini. Begitu ya. Kira-kira ada gambaran dulu sebelum kita masuk ke materi. Nah, sudah ya kira-kira kita tahu dulu hari ini kita mau pelajari ini gitu ya. Nah, kemudian kita laksanakan secara luring ya. Kemudian ini 2 kali 3 SKS karena materi ini dilaksanakan 2 kali pertemuan ya untuk ini pertemuan CPMK 1 ini. Kemudian nanti ada kita juga ada tugas-tugas ya, mempelajari slide, kemudian juga materi yang disampaikan, kemudian ada penyampaian tugas-tugas, kemudian juga ada tugas paper, gitu ya. Nah, tugas paper ini nanti juga dikumpulkan waktunya seminggu atau 2 minggu? Langsung 2 minggu ya. Ya, ini karena ada 2 tugas ya, kita nanti sepakat kita di 2 minggu ya. Setuju? Setuju ya, baik. Kita sepakatin dulu ini ya. Ini kemudian instrumen penilaiannya ya ada kehadiran, kemudian hasil tugas dan aktif partisipasi ya, aktisipasinya dari mahasiswa. Maka
aktif lah, begitu ya. Tadi mbaknya sudah ya aktif menjawab, mau menjawab. Nah, itu juga salah satu penilaian gitu ya. Nah, ini nanti penugasannya ada ringkasan materi dan ada membuat paper. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Nih, contoh, mengapa perusahaan bisnis berinvestasi lebih pada sistem informasi secara khusus? Maksudnya berinvestasi lebih itu kenapa? Ya kan, dulu saya perusahaan, misalkan apa? Ada tahu Indomaret? Indomaret itu jualnya bagaimana? Ya, jualnya apa? Dengan gerai gitu ya. Nah ini, dengan gerai. Nah tapi sekarang sudah karena era teknologi, jadi dia sekarang juga dengan online. Ternyata dari hasil risetnya itu ternyata yang online pun sekarang juga banyak juga gitu ya. Di komplek-komplek itu sudah bisa mulai online gitu ya. Nah ini contoh ya, keunggulan operasional. Keunggulan operasional, contohnya apa? Ini efisien, efektif, dan profit ya. Misalkan Walmart, Tokopedia, KAI online. Jadi apa? Pembeliannya secara online. Jadi secara operasionalnya apa? Semakin efisien atau cost over efisien ya. Nah ini langsung contohnya ini ya. Produk, jasa, dan model bisnis baru. Netflix pernah dengar? Ada yang langganan? Kadang lihat film? Wow, berarti sudah masuk di kita gitu ya. Sekarang nggak usah ke bioskop gitu kan? Nah, itu ya. Hubungan pelanggan dan pemasok hotel Mandarin. Berarti maksudnya apa ini? Antara hotel dengan saya customernya sudah nggak perlu datang kan? Mungkin dengan sistem aplikasi ada kan sudah cukup kan begitu ya? Nah itu kemudian apa? Pengambilan keputusan semakin baik. Nah ini Very Toyota, itu juga pelanggan-pelanggannya yang servis atau apa sudah ngisi dengan aplikasi, dengan sistem informasi. Ini kendalanya ini ada ini, mobilnya datang aja gitu ya. Terus dia dari rumah juga bisa, nanti ada komunikasi khusus. Kemudian juga keunggulan usaha, ini si Citibank itu pertama yang menggunakan ATM. ATM membantu nggak? Itu kan ada aplikasinya ya, sistem informasinya ya. Nah itu. Nah ini adalah contoh. Nah ini juga ada beberapa. Nih ada juga keunggulan kompetitif. Nih si Pisar JM Jepang. Nah ini juga saya terlibat di dalam pengembangan sensor radar untuk pesawat dan satelit. Nah itu bangga juga kan. Dosennya ada yang terlibat ini, ada yang tepuk tangan gitu ya. Nah itu. Jadi ini adalah salah satu, saya juga masuk di tim. Nah ini juga menjadi di dunia ya. Ini menjadi keunggulan kompetitif. Jadi kita untuk sensor penginderaan jarak jauh itu hasilnya itu resolusinya tinggi gitu ya. Kalau kita di atas lewat satelit ataupun lewat itu, kalau ditembak ke bawah ada awan. Kalau teknologi yang lainnya itu kena awan, berarti apa? Di foto udara itu kan ada putih-putih gitu ya. Jadi nggak tembus gitu ya. Nah ini itu kalau di teknologi ini ada bisa tembus dan jernih. Nah itu. Ini salah satu kita bersyukur ya bisa ikut terlibat dalam kegiatan internasional riset gitu ya. Oke, ini contoh ya, contoh soal ya. Ini di buku utama, silahkan nanti dipelajari dulu. Ada kasus ya. Ini misalkan Toyota, latihan kasus ya. Jadi nanti dibaca kira-kira itu ada apa, permasalahannya kira-kira apa, dan nanti memberi solusinya apa. Kan begitu ya. Kita coba belajar nih ya. Jadi nanti silahkan tiga dimensi sistem informasi tadi apa, teman-teman? Terus, nah kalau kita mau mengkaji satu sistem aplikasi sistem informasi, tiga ini kita pelajari dulu. Datanya kita kumpulkan dulu dari bacaan silahkan. Kemudian sistem informasi yang digunakan apa? Kemudian solusi bisnisnya bisa menyelesaikan apa? Begitu ya. Sistem informasi dibangun harus bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam satu organisasi atau perusahaan. Kan begitu ya. Kelompok, kemudian juga ini ya. Terus, nah kemudian dikumpulkan silahkan nanti 2 minggu tadi ya, cukup ya. Nah 2 minggu. Nah kita kembali ke slide sebelumnya. Oke, saya kira sudah paham? Ada yang mau ditanyakan?
Jelas ya? Yakin? Oke, jadi begini teman-teman. Jadi kita simpulkan ya pertemuan kita pada pagi hari ini bahwa sistem informasi sangat mendukung kegiatan bisnis saat ini, juga semakin mendukung dalam usaha bisnis di dunia. Benar nggak? Sekarang sudah semua adalah dalam satu genggaman, kan begitu ya. Kemudian perlu kita terus mengikuti dan memahami sistem informasi dari sisi teknis dan bisnis serta perkembangan teknologi AI yang mendukung dalam kegiatan peningkat manusia dan memberi nilai pada bisnis. AI penting atau tidak? Ya, ternyata mendukung juga dalam sisi bisnis, tapi juga tetap hati-hati ya. Ya, mungkin kita juga tetap harus waspada ya dengan AI. Kadang ada juga hal-hal yang tidak digunakan tidak dengan sewajarnya juga kan. Nah itu. Kemudian juga perlunya peningkatan kemampuan pengusahaan teknologi bagi mahasiswa untuk kemajuan bangsa dan kesiapan mahasiswa ke depan dalam dunia kerja. Ini paham ya? Ini teman-teman semua kan akan sebentar lagi lulus nih. Sekarang sudah eranya apa? Digital gitu ya, harus siap juga ya. Tapi sekarang juga akhirnya apa, muncul perusahaan-perusahaan yang berbasis digital kan. Nah sekarang sudah banyak jabatan posisi itu adalah yang base-nya adalah sistem informasi gitu ya. Kayak apa, Tokopedia ya, ada direktur ya, ada wakil direktur, ada bidang-bidang. Nah semua ini kan sudah menjadi pekerjaan baru, betul nggak? Kan karyawannya banyak tuh ya, ada analis, ada programmer, ada ini gitu ya. Kemudian juga ada marketing, walaupun itu Tokopedia kan pasti juga marketing juga kan, supaya orang juga menjadi pelanggannya gitu ya. Nah itu juga salah satu teman-teman juga bisa mempersiapkan itu ya, untuk bekerja ke depannya adalah seperti itu. Nah mari ya ini ya, mahasiswa siap menghadapi di era teknologi karena ke depan dunia kerja akan beralih ke dunia digital ya. Banyak profesi baru muncul. Nah ini tadi ya sudah saya jelaskan. Ini ada catatan merah ya. Silahkan nanti teman-teman ya memperdalam lah ya, belajar juga digital marketing begitu ya. Dan itu kan bisnis juga aplikasi-aplikasi kan, dan juga di sistem informasi gitu ya. Kemudian dengan persaingan dunia kerja di bidang digital akan terus semakin ketat, persiapkan dengan belajar dan terus belajar untuk meraih mimpi dan cita-cita. Setuju? Setuju. Ada yang suka di bidang digital? Teman-teman? Ada? Pasti ada lah gitu ya. Nah nanti silahkan nanti kita coba kembangkan ke depan, kita tetap ya, tetap dipelajarin terus gitu ya. Oke, saya kira materinya ini ya sudah, saya kira cukup. Sudah waktunya juga sudah jam juga. Baik, ada pertanyaan? Paham? Paham ya? Tugas-tugasnya juga sudah paham ya? Ya, nanti silahkan nanti tadi dikirim di e-learning ya. Ya, dalam waktu 2 minggu. Oke. Cukup? Oke, baik, saya kira selesai hari ini ya, pertemuan kita hari ini. Kemudian juga kita akan kembali ke pertemuan minggu depan. Materinya adalah ini ya, lingkungan e-bisnis global. E itu apa? Elektronis ya, e-bisnis. Sekarang biasanya sudah dengan elektronik ya. Nah ini secara global berarti apa? Di dunia. Nah nanti kita akan coba perdalam lagi. Nah ini di bisnis global ya, masuk di CPMK 2 itu. Ya saya kira cukup ya. Terima kasih ya telah hadir pada pertemuan hari ini, dan kita ketemu lagi minggu depan ya. Semoga semua bisa hadir ya. Ya semoga sehat semua dan bisa hadir. Saya kira cukup. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih ya.